Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Hedini, mahasiswi Hukum Universitas Bangka Belitung. Di sini saya akan membahas materi tentang sinergitas pembentukan produk hukum daerah. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian sinergitas. Pengertian sinergitas adalah kerjasama unsur atau bagian atau fungsi atau instansi atau lembaga yang menghasilkan suatu tujuan lebih baik dan lebih besar daripada dikerjakan. Lalu, sinergitas ini sendiri memiliki unsur. Unsur yang pertama yaitu kegiatan, kerjasama, tujuan, dan kelembagaan. Dalam sinergitas pembentukan produk hukum daerah, merupakan kerjasama antara satu atau lebih lembaga pemrakarsa, perda, atau perkada dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas produk hukum daerah. Sinergitas pembentukan produk hukum daerah dilakukan untuk setiap tahapan proses pembentukan perda atau perkada. Lanjut, dalam tahapan pembentukan perda itu ada tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, serta pengundangan. Dalam pembentukan perda berisi tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan. Itu yang tahap fasilitasinya penyempurnaan materi muatan ranperda. Adapun tahap krusial dalam sinergitas produk hukum daerah: perencanaan, penyusunan, pembahasan, serta fasilitasi. Dalam sinergitas tahap perencanaan dilakukan dalam program pembentukan perda, diusulkan oleh DPRD dan KDH untuk 1 tahun berdasarkan skala prioritas, ditetapkan dengan keputusan DPRD, ditetapkan setiap tahun sebelum penetapan RAPBD. Di sinergitas program pembentukan perda, itu yang pertama, program pembentukan perda dilakukan melalui suatu AK-Perda. AK-Perda dilakukan secara ilmiah, komprehensif, dan sesuai standar penyusunan produk hukum. Lalu, AK-Perda berbasis urusan. AK-Perda dilakukan oleh Pemda dan DPRD. Hasil dari AK-Perda itu berupa program perda yang dibutuhkan masyarakat pada kurun waktu tertentu. Program pembentukan perda kabupaten atau kota disampaikan kepada gubernur atau Propemperda provinsi kepada MDN untuk dilakukan pendalaman. Itu sesuai dengan MDN nomor 180 garing 9960 garing OTDA 21 Desember 2018 tentang pembinaan dan pengawasan pembentukan PHD dan Perkada. Lalu adapun sinergitas penyusunan rancangan perda. Ini termasuk dalam tahap krusial. Yang pertama, penyusunan rancangan perda dilakukan oleh pemrakarsa melibatkan pakar dan praktisi yang berkompeten. Yang kedua, penyusunan rancangan dilakukan berdasarkan program perda. Yang ketiga, materi muatan perda berbasiskan urusan, muatan lokal atau peraturan yang lebih tinggi. Yang keempat, materi muatan harus sesuai kewenangan daerah. Dalam sinergitas pembahasan rancangan perda, itu yang pertama pembahasan bersama Pemda dan DPRD terhadap rancangan perda. Yang kedua, pembahasan dilakukan untuk mendapatkan persetujuan bersama. Lalu yang ketiga, pembahasan bersama dilakukan melalui tingkat pembicaraan. Dalam tahap fasilitasi rancangan perda itu sendiri merupakan proses pengajian atau pentelahan rancangan perda dari aspek materi muatan, kewenangan legal drafting, dan regulasi terkait. Fasilitasi dilakukan dengan melibatkan instansi internal atau K atau L. Hasil fasilitasi dapat berupa rancangan perda diteruskan pembahasannya, diturunkan dalam bentuk perkada, SE, instruksi, dan lain sebagainya. Lalu adapun revisi Permendagri nomor 80 tahun 2015. Itu adanya pembatalan peraturan kepala daerah. Dalam sinergitas itu sendiri, pembentukan perda atau perkada perlu dilakukan untuk menjamin kualitas rancangan dan rancangan perkada. Sinergitas dilakukan pada setiap tahapan pembentukan perda, yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, dan fasilitasi. Pemrakarsa perlu membangun sinergitas dengan berbagai pihak, termasuk bagian hukum atau biro hukum provinsi, agar dari awal dapat
penyempurnaan pada aspek materi muatan, legal drafting, dan kewenangan. Itulah materi dari sinergitas pembentukan produk hukum daerah. Kita membahas materi tentang transparansi pembentukan produk hukum daerah. Langsung masuk saja ke dalam landasan filosofis keterbukaan informasi publik. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan dijamin konstitusi. Itu masuk dalam pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945. Lalu mengoptimalkan pengawasan publik terhadap terwujudkan penyelenggaraan negara dan yang transparan dan tata pemerintahan yang baik atau good governance. Mendukung penyelenggaraan negara yang demokratis berdasarkan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas, serta yang lain sebagainya. Lalu, adapun asas keterbukaan informasi. Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. Setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara yang sederhana. Masuk ke dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 354, pengaturan hak warga untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, adanya jaminan terselenggaranya pelayanan publik dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, yang dengan maksud tujuan Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, yaitu menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik. Lalu mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan. Adapun bentuk partisipasi masyarakat menurut pasal 116 Permendagri 80 tahun 2015. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan atau tertulis dalam pembentukan perda, perkada, PBKDH, dan atau peraturan DPRD melalui yang pertama rapat dengan pendapat umum, lalu yang kedua kunjungan kerja, yang ketiga sosialisasi dan atau yang keempat seminar lokakarya dan atau diskusi. Masyarakat sebagaimana dimaksud merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang dapat berperan secara aktif memberikan masukan atas substansi rancangan perda, perkada, PBKDH, dan atau peraturan DPRD. Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan atau tertulis, sebagaimana setiap rancangan perda, perkada, PBKDH, dan atau peraturan DPRD harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Penyusunan produk hukum daerah itu berdasarkan pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang ketiga Perpres Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, lalu yang keempat Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Lalu adapun kategori informasi yang terbuka. Informasi tentang peraturan, keputusan, dan atau kebijakan yang mengikat dan atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh badan publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas: yang pertama, daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang-undangan, keputusan, dan atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan. Yang kedua, daftar peraturan perundang-undangan, keputusan, dan atau kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan. Dalam pasal 13/1 tahun 2010, informasi tentang peraturan, keputusan, dan atau kebijakan badan publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas dokumen pendukung seperti naskah akademis, kajian, atau pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut, masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan, atau kebijakan tersebut, risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan, atau kebijakan tersebut, rancangan peraturan, keputusan, atau kebijakan tersebut, tahap perumusan peraturan, keputusan, atau kebijakan tersebut, lalu peraturan, keputusan, dan atau kebijakan yang telah diterbitkan. Adanya jika menyalahi aturan itu, terdapat sanksi pidana, sanksi administratif,
administratif, dan sanksi pidana UU KIP. Sekian dari materi yang telah saya jabarkan tentang sinergitas pembentukan produk hukum daerah dan transparansi pembentukan produk hukum daerah. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton.